Halo semua, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. KD yang pertama yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, adapun pokok materi yang perlu dibahas, yang pertama yaitu mengenal pola barisan bilangan sederhana. Yang kedua, mengenal pola-pola khusus. Yang ketiga, yaitu menentukan rumus suku ke N barisan bilangan. Baik, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, kalian harus pahami dulu bahwa pola bilangan ini berkaitan dengan materi kelas 7 semester 1 yaitu tentang bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, kemudian ada yang dinamakan bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan asli, bilangan caca. Nah, di sini kalian dituntun untuk mengetahui ciri-ciri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, ini adalah ciri-ciri bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Ciri yang pertama yaitu jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, kita ketahui bahwa bilangan ganjil itu mulai dari angka 1, kemudian angka 3, terus 5, terus 7, 9, 11, dan seterusnya. Kita di sini ambil dua contoh yaitu angka 1 dan angka 3. Nah, ciri yang pertama tadi, jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 itu kan sama dengan 4. Jadi, terbukti bahwa bilangan ganjil itu jika dijumlahkan menghasilkan bilangan genap. Nah, untuk ciri yang kedua dan ketiga, coba kalian sendiri Nah, untuk ciri yang kedua dari bilangan ganjil, ciri kedua dan ketiga, coba kalian kerja sendiri. Nah, sekarang bilangan genap. Ibu di sini ambil ciri yang pertama, yaitu jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, kita ketahui bahwa bilangan genap itu mulai dari angka 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, dan seterusnya. Kita ambil dua bilangan, yaitu angka 2 dan angka 4. 2 ditambah 4 menghasilkan 6. Nah, terbuktikan bahwa ciri yang pertama bahwa dua bilangan genap jika dijumlahkan menghasilkan bilangan genap. Nah, untuk ciri kedua dan ciri ketiganya, coba kalian sendiri kerjakan ya. Next, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal pola barisan bilangan sederhana. Di dalam mengenal pola barisan bilangan sederhana ada dua. Yang pertama, pengertian bilangan urutan dan bilangan cacahan. Nah, mendengar kata urutan berarti dia itu terurut. Misalnya, bilangan urutan yang dimulai dari angka 1. Nah, kita ketahui bilangan yang diurutkan dari angka 1 itu sama dengan bilangan asli. Nah, untuk urutannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli diberi lambang dengan huruf A. A besar. Kemudian, bilangan urutan yang dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0 itu berarti bilangan caca. Bilangan caca dilambangkan dengan huruf C besar. Jadi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Yang kedua yaitu pengertian pola dan barisan bilangan. Apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentuknya diketahui. Next, istilah pada pola bilangan. Nah, istilah inilah yang menjadi patokan kalian bisa masuk ke nanti pola-pola khusus, menentukan rumus suku ke N, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan disebut suku. Urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Yang pertama adalah suku. Suku itu sama dengan urutan bilangan dan diberi lambang dengan huruf U, huruf U besar. Yang kedua, suku ke N. Suku ke N, urutan bilangan ke N, diberi lambang UN. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Misalnya, pada pola bilangan 1, 3, 7, 15 terdapat suku-suku berikut. 1. 1 itu disebut suku pertama dan diberi lambang U1 sama dengan 1. Nah, untuk U2, U3, dan U4, kalian coba kerjakan dulu. Nah, coba video ini kalian pause dulu, kalian kerjakan sendiri. Setelah itu mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini jawabannya 3 disebut suku kedua dan U2 dan diberi lambang U2 sama dengan 3. Terus 7 disebut suku ketiga dan U3 sama dengan 7. Terus 15 disebut suku keempat dan diberi lambang U4 sama dengan 15. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Ini contohnya 1,3,7,15 dan seterusnya selalu dipisahi oleh tanda koma. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Yang pertama, gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Nah, coba lihat, ini kan ada korek api, dia membentuk sebuah, anggaplah ini sebuah bulatan. Nah, ini 1, terus di sini ada 2, di sini jadi 3 bulatan. Otomatis di sini nanti kalau secara terurut bisa diketahui ya jawabannya. Nah, pertanyaannya, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Kedua, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentuknya. Jawaban yang pertama, suku berikutnya adalah, ya, ini suku berikutnya, berarti ada 4 bulatan. Tetapi di dalam bulatan ini ada berapa batang korek api? Nah, yang kebaikan tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak korek api pada pola di atas. Nah, coba lihat yang pertama. Batang korek apinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis 6 batang. Kemudian yang kedua. Ini kan sudah 6. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. 6 tambah 5 kan 11. Dan seterusnya. Nah, bagaimana pola bilangannya? Jadi, pola bilangannya yaitu 6, 11, 16, 21. Nah, bagaimana aturan pembentuknya? Coba perhatikan. 6 ke 11 itu berarti ditambah 5. 11 ke 16 ditambah 5. 16 ke 21 ditambah 5. Jadi, aturan pembentuk pola adalah tambahkan 5 untuk setiap suku berikutnya. Contoh yang kedua. Tulislah aturan untuk pembentukan pola berikut. Kemudian tulislah 2 suku berikutnya. Nah, coba kalian lihat. 6, 13, 20, 27. Kalau dilihat,
ini bisa diketahui aturan pembentuknya. 6 ke 13 itu tambah berapa? 13 ke 20 ditambah berapa? 20 ke 27 ditambah berapa? Nah, bisa dilihat kan? Kemudian ini 1 ke 3 tambah berapa? 3 ke 6 tambah berapa? 6 ke 10 ditambah berapa? Jadi, sekarang kita lihat jawabannya. 6 ke 13 ditambah 7. 13 ke 20 ditambah 7. Dan 20 ke 7 ditambah 7. Jadi, aturan pembentuknya adalah tambahkan 7 untuk setiap suku berikutnya. Nah, pertanyaan kedua tadi, tulislah 2 suku berikutnya. Berarti 20 ditambah 7 kan sama dengan 34. Nah, 34 ini ditambah 7 lagi, jadinya 41. Oke, yang ke B. 1, 3, 6, 10. Nah, 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 4 ditambah 4. Jadi, aturan pembentuknya, tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Jadi, 2 suku berikutnya berarti otomatis ini ditambah berapa? Ditambah 5. 10 tambah 5, 15. Kemudian 15 ditambah 6 sama dengan 21. Oke, sekarang kita kembali ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenal pola-pola khusus. Nah, yang pertama di sini pola bilangan genap. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar beberapa lingkaran kecil. Nah, di sini ini dinamakan U1, ini U2, ini U3, ini U4. Nah, U1-nya ini ada 2, U2-nya ada 4, U3-nya sama dengan 6, U4-nya sama dengan 8. Nah, coba kalian perhatikan 2 ke 4. 2 ke 4 itu selalu bertambah 2. Kemudian 4 ke 6. 4 ke 6 itu bertambah 2 juga. Kemudian 6 ke 8 bertambah 2. Nah, sekarang untuk menentukan rumus suku ke N-nya, 2 ini berarti kita tulis dulu 2 dikali suku pertama yaitu 1. 2 kali 1 kan sama dengan 2. Kemudian suku kedua 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi UN-nya sama dengan 2 dikali N, di mana N sama dengan bilangan asli. Nah, selanjutnya untuk lebih memahaminya, sekarang kita akan memperhatikan beberapa contoh soal. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal ada 2 nomor. Yang pertama, tentukan bilangan ke-10 dari pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu N-nya itu sama dengan N-nya sama dengan 10, karena yang ditanya U ke 10. Nah, kita langsung ke rumus. Rumusnya tadi adalah UN sama dengan 2 dikali N. Berarti UN sama dengan 2 dikali N-nya kita ganti sekarang dengan angka 10. Dengan 10, berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi, bilangan ke-10 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8 adalah 20. Nah, untuk pembuktiannya, ini 2 ke 4 selalu bertambah 2. 4 ke 6 selalu bertambah 2. 6 ke 8 selalu bertambah 2. 8 ke sekian tambah 2 jadi 10. 10 ditambah 2 jadinya 12. Dan seterusnya, coba kalian sendiri buat pembuktiannya. Nah, yang kedua adalah tentukan bilangan genap ke 50. Maka kita langsung ke rumusnya. N-nya dulu sama dengan 50. Nah, UN sama dengan 2 dikali N, berarti 2 dikali 50. 2 kali 50 kan sama dengan 100. Jadi
bilangan genap ke 50 sama dengan 100. Nah, next kita lanjut ke pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan ganjil. Sesuai dengan namanya, pola bilangan ini adalah susunan bilangan ganjil berurutan dengan suku pertamanya adalah 1. Perhatikan jumlah lingkaran ini. Yang pertama adalah jumlah lingkarannya 1, yang ke ini jumlah lingkarannya 3, yang ke ini jumlah lingkarannya 5, dan ini jumlah lingkarannya sama dengan 7. Nah, kita tulis. Berarti ini U1-nya, ini U2, ini U3, ini U4. U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 5, U4-nya sama dengan 7. Nah, dengan melihat gambar, kita bisa menentukan dari 1 ke 3, pertambahannya selalu 2. 3 ke 5, pertambahannya juga 2. 5 ke 7, bertambahnya juga 2. Nah, jika diamati, maka U1 sama dengan 2 dikali suku pertama dikurangi 1. Jadi 2 kali 1 kan sama dengan 2, dikurangi 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke suku kedua. U2 sama dengan 2 dikali suku kedua tetap dikurangi 1. Jadinya 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 sama dengan 3. 1 ini didapat dari 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke suku ketiga. U3 sama dengan 2 dikali suku ketiga dikurangi 1. Berarti 2 kali 3 kan 6. Dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian U4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 sama dengan 8, dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, jadi rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali ke contoh soal. Contoh soal di sini ada 2 nomor. Yang pertama yaitu tentukan bilangan ganjil ke-25. Nah, pertama kita tentukan N-nya dulu. Berarti N-nya sama dengan 25. Yang ditanya adalah UN. Berarti UN, kita kembali ke rumus. UN-nya kan sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Berarti UN, N diganti dengan angka 25. Berarti 2 kali 25 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 25 sama dengan berapa? 2 kali 25 sama dengan 50 dikurangi 1, berarti U25 sama dengan 49. Jadi bilangan ganjil yang ke-25 sama dengan 49. Yang kedua, tentukan U15 dari pola bilangan 13579. Nah, kalau dilihat dari polanya kan ini kan selalu bertambah 2. Nah, yang pertama kita tentukan N-nya dulu. N-nya sama dengan 15. Berarti UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. Berarti N-nya diganti dengan angka 15. Berarti 2 dikali 15 dikurangi 1. 2 kali 15 kan sama dengan 30. 30 dikurangi 1 sama dengan 29.
Jadi U15 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sama dengan 29. Untuk pembuktiannya, kalian bisa langsung membuat penambahan selalu bertambah 2. Misalnya 1 ke 3 itu kan bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke 9 bertambah 2, sampai pola ke 15. Kalau sampai di pola 15, apakah benar hasilnya 29? Kalau benar berarti ya kalian sudah bisa mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga ini ditanya 99 adalah bilangan ganjil keberapa? Nah, jadi soal yang ketiga ini berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui di sini adalah UN-nya. UN-nya sama dengan 99. Yang ditanya adalah N-nya, atau dia itu urutan keberapa. Jadi ditanya adalah N. Nah, jadi kita kembali ke rumus. UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Nah, rumus ini bisa dibalik dulu. 2 kali N dikurangi 1 sama dengan UN. Nah, N-nya kan sudah ada, berarti 2 dikali N kurang 1 sama dengan 99. Nah, kembali ke aljabar. 2 kali N kan sama dengan 2N dikurangi 1 sama dengan 99. Kemudian kembali ke aljabar. Kalau misalnya ini 2N, 1 kita mau pindah ke kanan, berarti dia nanti jadinya jumlah. Berarti 99 ditambah 1. Berarti 2N sama dengan 100. Nah, kembali lagi ke bentuk aljabar dalam bentuk perkalian aljabar. Nah, agar N ini sisa 1, maka 2N dibagi 2. Kalau di kiri bagi 2, otomatis di kanan juga harus dibagi 2. Berarti 2N per 2 sama dengan 100 per 2. Ini kan habis, 2 bagi 2, 1. 1 tidak ditulis, berarti sisa N. 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi N-nya sama dengan 50. Jadi 99 adalah bilangan ganjil ke-50. Oke, next. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini kalian perhatikan gambar persegi yang kecil ini. Nah, ini ada satu buah persegi, di sini ada 4, di sini ada 9, di sini ada 10. Nah, maka di sininya U1-nya U1, terus U2, ini U3, ini U4. Untuk menentukan rumus umum suku ke N dari pola bilangan persegi, kalian mesti ingat rumus dari luas persegi. Rumus luas persegi kan sisi kali sisi. Nah, ini di U1 ini kan 4. U1 ini kan 1. U2-nya tadi 4. U3-nya tadi 9. U4-nya tadi sama dengan 16. Ada 16 kotak, ini ada 9 kotak, ini ada 4 kotak, ini ada 1 kotak. Nah, dilihat dari angkanya ini merupakan rumus kuadrat, di mana rumus luas persegi kan sama dengan L sama dengan S kali S atau S kuadrat. Nah, kita bisa sangkut pautkan dengan pola bilangan persegi, di mana coba U1 kan sama dengan 1. Berarti 1 itu didapat dari 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1. Kemudian U2
U2-nya kan sama dengan 4. Nah, 4 ini dapat dari mana? U2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Kemudian U3 sama dengan 9. Berarti pola bilangan yang ketiga berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Kemudian U4 sama dengan 16. Berarti 4 pangkat 2. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau dilihat dari polanya, ini kan sisi kali sisi, berarti 1 kali 1. Ini 2 kali 2. Ini 3 kali 3. Ini 4 kali 4. Jadi, rumus UN-nya sama dengan N kuadrat atau N dikali N. Nah, kalau di luas persegi biasa, N-nya itu diganti dengan S. Sama kan? N kuadrat dengan S kuadrat. Kalau di pola bilangan, UN sama dengan N kuadrat. N dikali N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 2 buah soal. Yang pertama, tentukan bilangan ke-15 dari pola bilangan 149. Nah, cara kerjanya masih sama. Yang pertama kita tentukan N-nya dulu. N-nya kan sama dengan, karena yang ditanya itu sama dengan 15. Maka kita langsung ke rumus. UN sama dengan N kuadrat. Berarti N-nya diganti dengan angka 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 225. Jadi, bilangan ke-15 dari pola bilangan 149 sama dengan 225. Sekarang, contoh soal yang kedua. Jika suku ke N pada pola bilangan adalah 196, tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Nah, suku ke N pada bilangan persegi adalah rumusnya sama dengan UN sama dengan N kuadrat. Maka UN sama dengan N kuadrat. Nah, UN-nya sudah ada yaitu 196. Berarti 196 sama dengan N kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah N-nya. Berarti kita balik N kuadrat sama dengan 196. Maka N sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 196. Maka di sini adalah 14. Karena 14 dikali 14 sama dengan 196. Coba kalau kalian untuk lebih memahaminya, coba kalian hitung sendiri untuk 14 kali 14. Jadi kesimpulannya, banyak bilangan atau suku pada bilangan persegi tersebut adalah 14. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Nah, di pola persegi panjang ini kalian perhatikan bahwa bentuk lingkaran ini juga masih bentuk seperti persegi panjang. Nah, di pola persegi panjang ini U1-nya, ini U2, ini U3, ini U4. U1-nya itu ada 2, 1, 2. U2-nya ada 6. U3-nya sama dengan 12. U4-nya sama dengan 20. Nah, coba kalian perhatikan U1, U2, U3, dan U4. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N dari pola persegi panjang, yaitu U1 sama dengan U1 ini, U1 sama dengan
1 dikali 2. 1 dikali 2 karena apa? 1 ini kan 1. Sisi ininya 1 dikali 2. 1 kali 2 itu kan sama dengan 2. Kemudian untuk U2-nya, U2 sama dengan 2 dikali 3. 1, 2 dikali 1, 2, 3. 2 dikali 3. U3 sama dengan 3 dikali 4. Berarti 3 dikali 4. U4 sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 dikali 5. 4 dikali 5. 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. 3 kali 6 12. 4 kali 5 sama dengan Oke, next. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Nah, yang pertama, kita ketahui bahwa yang diketahui di sini adalah rumus UN-nya, karena kita di sini menggunakan rumus UN. UN-nya sama dengan N dikali N plus 1. Nah, yang ditanya di sini adalah ini U ke-14, berarti U14. Ini yang ditanya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus, maka U14 sama dengan N-nya sekarang kita ganti dengan 14, berarti 14 dikali 14 dikali setelahnya 14 itu kan 15 itu didapat dari 14 ditambah 1. Nah, 14 dikali 14 tambah 1 itu kan sama dengan 15. Maka 14 dikali 15 sama dengan 210. Jadi suku ke-14 dengan menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang adalah 210. Sudah bisa dipahami ya? Oke, next kita sekarang lanjut ke pola bilangan segitiga. Di pola bilangan segitiga, gambar lingkaran kecil ini juga menyerupai gambar segitiga. Nah, ini U1-nya, ini U2, ini U3, ini U4. U1-nya itu lingkarannya ada 1, di sini ada 3, di sini ada 6, di sini sama dengan 10. Ini 10. Nah, pola bilangan segitiga sebenarnya ini sangat gampang karena kita sudah tahu bahwa
rumus suku ke N dari pola bilangan persegi panjang tadi itu sama dengan, ini kan rumus persegi panjang tadi, UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa luas segitiga itu kan sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi ini didapat dari setengah dari persegi panjang. Jadi, untuk pola bilangan segitiga berarti rumus suku ke N-nya sama dengan setengah dari rumus pola bilangan persegi panjang. Nah, misalnya U1. Nah, kita tadi pakai rumus yang setengah dari luas pola persegi panjang. U1 kan rumus luas persegi panjang N dikali N plus 1 per 2. Ini di sini 1, karena 1 itu tidak ditulis, jadinya setengah N kali N plus 1. Nah, kita buktikan. N diganti dengan angka 1 karena suku pertama U1. Berarti 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 tambah 1 itu kan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sekarang U2. U2 sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Kita ganti N-nya dengan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 tambah 1 itu kan sama dengan 3. 2 kali 3 per 2. 2 kali 3 itu kan 6. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, sama kan? Kemudian U3. U3 sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita ganti N-nya dengan 3. 3 dikali 3 plus 1 per 2. 3 tambah 1 kan 4. 3 kali 4 sama dengan 12 per 2. 12 bagi 2 itu kan sama dengan 6. Sama kan? Dan begitu juga U4. Maka rumus UN-nya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi ini adalah rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari pola bilangan segitiga. Nah, contoh, tentukan bilangan ke-7 dari pola bilangan segitiga. Nah, rumusnya tadi kan UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2 atau setengah N kali N plus 1. Nah, di sini yang ditanyakan U7, berarti U7 sama dengan N-nya sekarang kita ganti dengan angka 7. Berarti 7 dikali 7 plus 1 dibagi 2. Berarti 7 dikali 7 tambah 1 itu kan 8 dibagi 2. Nah, 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 sama dengan 56 dibagi 2. Berarti 56 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi bilangan ke-7 dari pola bilangan segitiga adalah 28. Oke, next. Sekarang yang ke F adalah pola segitiga Pascal. Bilangan-bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal memiliki pola yang unik. Hal ini disebabkan karena bilangan yang berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Nah, adapun aturan-aturan segitiga Pascal. Yang pertama, angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Kemudian ini angka 1. Kemudian
simpan dua bilangan di bawahnya. Oleh karena angka awal dan akhir adalah angka 1, maka kedua bilangan tersebut adalah angka 1. Ini. Kemudian selanjutnya jumlahkan dua bilangan yang berdampingan. Kemudian simpan hasilnya di bagian tengah bawah kedua bilangan tersebut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, proses ini dilakukan terus-menerus sampai batas susunan bilangan yang diminta. Nah, karena angka awal dan akhir selalu 1, maka di sini juga 1, 1. Nah, sekarang 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka di sini juga 1, 1. Sekarang 1 tambah 3 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini 1, di sini 1. Sekarang 1 tambah 4 sama dengan 5. 4 tambah 6 sama dengan 10. 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka sisi kiri dan kanannya juga selalu 1. Ibu terus di sini satunya, tidak apa-apa ya. Ya, 1 ini diperoleh dari 1 sama dengan 2 dipangkat 0. Masih ingat bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Nah, sekarang ini mana yang kedua, yaitu hasilnya sama dengan 2. 2 ini didapat dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 dipangkat 1 sama dengan 2. Kemudian yang ini kan 1 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian ini 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. 8 ini dapat dari 2 pangkat 3. Kemudian yang ini 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16. 16 ini didapat dari 2 pangkat 4. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rumus mencari jumlah suku ke N dari pola segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 kali 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, misalnya kita mau cari dari contoh soalnya ini, kita cari U dari U6. U6 berarti 2 pangkat N-nya kita ganti dengan 6. 2 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, 2 pangkat 6 kurang 1 kan sama dengan 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan 32. Ini kan sama dengan urutan kelima. Ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Nah, sekarang coba kalian jumlahkan urutan kelima. Apakah hasilnya sama dengan 32? 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan 10 tambah 10 kan 20. Tambah 5, 25, tambah 5, 30, tambah 1, 31, tambah 1 lagi, 32. Sudah bisa kan? Oke, next. Yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu pola di mana suku ke N barisan itu merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, yaitu suku ke N kurang 1 dan suku ke N kurang 2. Pola bilangan Fibonacci biasa ditulis dengan dua suku pertama, lalu suku ketiga yang merupakan jumlah dari suku pertama dan kedua, sehingga kita bisa tentukan suku-suku berikutnya. Pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Maka U1 nya sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1.
ini adalah yang dimaksud dua suku pertamanya. Kemudian U2 sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi U2-nya sama dengan 2. U3-nya sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka U4-nya sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian U5, 5 tambah 8 sama dengan 13. Kemudian 8 tambah 13 sama dengan 21. 13 tambah 21 sama dengan 34. Jadi, rumus umum mencari suku ke n dari bilangan Fibonacci adalah penjumlahan dua bilangan di depannya. Contoh soal, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci berikut. Ini contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci 1, 3, 4. Maka setelah ini pasti 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian 4 tambah 7 sama dengan 11. 7 tambah 11 sama dengan 18. Jadi 3 suku berikutnya adalah 7, 11, dan 18.